Baik Bapak Ibu, beri tepuk tangan kepada MC kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, senang sekali saya Istianah dan rekan saya Bapak Katori, moderator sesi kelas berbagi calon guru penggerak dalam sesi kelas berbagi panen hasil belajar pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang. ya, dan untuk penyemangat di pagi hari ini saya akan mengecek dulu semangatnya ini Bapak Ibu semua. Untuk pihak yang disebutkan boleh nanti mengangkat tangannya, dan peserta yang lain boleh tepuk tangan. Mana perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemalang? Oke, tepuk tangan Bapak Ibu untuk perwakilan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 12 Provinsi Jawa Tengah. Mana tangannya? Kemudian perwakilan dari BBGP Jawa Tengah. Luar biasa. Kemudian pengawas sekolah Kabupaten Pemalang. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu untuk pengawas-pengawas kita. Kemudian kepala sekolah calon guru penggerak angkatan 11. Oke. Dan yang hari ini berbahagia, mana rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Pemalang? Luar biasa sekali. Luar biasa Pak Katori, semangat Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya ya Pak Katori. Bapak Ibu, mari senantiasa kita selalu bersyukur di tengah-tengah segala aktivitas kita. Kita masih diberi kesehatan, rezeki dan kesempatan baik untuk terus dapat mengembangkan diri dan terus untuk berproduktivitas Pak Katori. Ya, dan sebelum sesi kelas berbagi ini kita mulai, mari kita beri tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Oke, tepuk tangan paling meriah untuk kita semuanya Bapak Ibu. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, pada siang hari ini kita semua akan melihat hasil perubahan positif yang sudah ditempelkan di sekeliling ruangan ini. Mulai dari capaian diri aksi nyata calon guru penggerak, program yang telah dilakukan, dampak positif yang terjadi di lingkungannya, serta ide proyek selanjutnya. Namun sebelum kita melihat semua itu Bapak Ibu, kita akan mendengarkan paparan dari beberapa calon guru penggerak yang akan menjadi narasumber di sesi kelas berbagi. Baik, apakah Bapak Ibu sudah siap mengikuti sesi kali ini? Baik, kalau sudah siap silakan Bapak Ibu kita berikan senyuman terlebar kita. Kita berikan ke sisi kanan kita dan sisi kiri kita. Menandakan bahwa kita semuanya siap mengikuti sesi kelas berbagi. Ya, senyumannya lebar sekali tuh Pak. Iya, selalu bahagia Bu ya. Dan mari Bapak Ibu kita ikuti kelas berbagi. Nanti di dalam kelas berbagi terdapat 3 narasumber dari perwakilan calon guru penggerak. Nanti di kelas berbagi akan diadakan dalam 3 sesi, di mana setiap sesi waktunya adalah 15 menit. Setelah ketiga paparan dari narasumber, nanti Bapak Ibu dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada ketiga narasumber. Sesi tanya jawab ini nanti akan dilaksanakan juga dalam durasi 15 menit. Selesai tanya jawab, kami meminta bantuan dari Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk memberikan evaluasi singkat terhadap materi dan calon guru penggerak sebagai narasumber dengan cara menempelkan label stiker bulat pada kertas plano di samping ruangan ini. Bapak Ibu, nanti setelah kegiatan selesai berbagi kelasnya, Bapak Ibu bisa memberikan stiker sebagai bentuk apresiasi kepada ketiga narasumber ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita panggil ketiga narasumber sesi kelas berbagi pada hari ini. Kita panggil narasumber yang pertama,
Beliau adalah calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pemalang, Ibu Hanana Fairuz Nisa SPD. Silakan Bu Hanana untuk menempatkan diri. Narasumber yang kedua, calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Tasikrejo, Bapak Triyono SPD. Narasumber yang ketiga, calon guru penggerak dari SMK Bakti Pertiwi, Ibu Umiatun SPD. Mari Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk ketiga narasumber kelas berbagi pada siang hari ini. Ya, baiklah Bapak Ibu hadirin semuanya. Ketiga narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Untuk sesi pertama yaitu nanti setiap narasumber akan menyampaikan pengalaman dan pengetahuannya selama mengikuti program guru penggerak beserta rencana program yang nantinya akan disampaikan selama 15 menit ini. Kemudian di sesi yang kedua yaitu tanya jawab yang nanti akan dibagi menjadi 2 termin. Yang pertama adalah tanya jawab oleh moderator dan yang kedua tanya jawab dari audien atau peserta. Siapkan fokus terbaik, kita sambut narasumber kita. Kita duduk Pak Katori. Oke, kita duduk dulu, izin duduk ya. Bapak Ibu. Sekarang kita masuk ke narasumber yang kedua, Bapak Triyono dengan program Jarvis, jarak dan respon indikator sensor. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk Bapak Triyono dengan program Jarvisnya. Terima kasih waktunya Pak Katori dan Bu Is. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Triyono dari SDN 02 Tasikrejo, Ulu Jambi, Kecamatan Ulu Jambi. Mungkin ini Bapak Ibu baru melihat program IoT sederhana ini saya terapkan di sekolah dasar. Sebenarnya ini tingkatannya anak kuliahan, tapi saya akan membuat sesederhana mungkin karena kita tahu teknologi sekarang semakin luar biasa perkembangannya. Dan ini saya ajarkan dari dasar SD yang mana memfungsikan sensor-sensor dari berbagai macam sensor. Karena saya tahu saya lingkungan di Tasikrejo itu rata-rata
lingkungan pertanian dan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus melakukan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam saya menyesuaikan dengan karena di pesisir itu banyak pertanian tambak. Saya kaitkan dengan sensor ini, sensor macam-macam sensor. Nanti anak ini sangat sederhana sekali. Sensor codingnya atau bahasa perintahnya itu mudah dipahami oleh anak didik, anak SD. Seperti pada gambar rumus di coding itu, if distance kurang dari rumus if jika jarak kurang dari sama dengan 100, maka pin berapa yang akan nyala, itu sensornya, indikatornya akan nyala. Nah, anak ini berkaitan dengan sains, logika, dan matematika, masuk semua di sini, di program coding ini. Dan nantinya, ini sebelum saya mulai dari hasil, ada keterkaitan dengan profil belajar Pancasila, yaitu bernalar kritis, menganalisis cara kerja sensor dan kode program, kreatif, mendesain dan mengembangkan proyek teknologi sederhana, gotong royong, bekerja dalam kelompok, menyelesaikan tantangan bersama, terus mandiri, belajar melalui eksplorasi dan menyelesaikan masalah secara mandiri. Situasi dan tantangan, proyek dilakukan di kelas dengan peserta didik yang antusias mempelajari teknologi baru menggunakan Arduino, sensor jarak, dan LED. Tantangan utama meliputi kesalahan teknis pada rangkaian atau kode, keterbatasan waktu praktek, serta perbedaan tingkat pemahaman siswa yang memerlukan bimbingan intensif dan strategi pembelajaran yang fleksibel. Tapi semua itu saya bisa selesaikan dengan membuat skema. Jadi anak akan lebih memahami dari skema rangkaian itu sendiri. Nanti tinggal melihat skemanya, anak itu merangkai sesuai dengan gambar. Dan nanti saya jelaskan, dari tiap pin itu larinya kemana, outputnya kemana, inputnya kemana. Nah, nanti dari aksi saya, rancangan proyek, kegiatan menggunakan Arduino, sensor jarak, dan LED untuk membuat alat responsif terhadap jarak. Tadi di video juga terlihat anak mundur berapa langkah kurang dari 100, maka LED merah nyala. Terus lebih dari 200 LED kuning menyala, terus sampai 300 LED hijau menyala. Dan itu anak bisa berlogika sendiri, bisa merancang atau merubah coding itu sendiri. Misalkan Pak Guru, itu misalkan tak kurangi, jangan 100 Pak Guru, atau biar kuningnya berhenti di 200 gimana Pak Guru? Terserah, bebas kamu mau rubah berapapun. Berarti rumusnya gini ya Pak Guru, dan kurang dari 200. Boleh silakan, nggak ada salah di program dan tidak mempengaruhi alat rusak dan tidak pengaruh. Nanti setelah diupload, loh Pak Guru kok masih nyala? Coba jangan atau diganti dan, itu kan ada dan. If distance lebih dari 100 dan distance kurang dari 200, maka pada pin 10 akan menyala. Seperti itu. Ini dari aksi saya di dalam kelas 4, 5, dan kelas 6. Semoga nanti kedepannya akan berkembang menjadi sensor-sensor pertanian. Bisa saja sensor pH air, sensor kelembaban tanah, sensor yang otomatisasi untuk sanitasi atau kekeruan. Waktu habis Ya. Pak Oh, iya, Triyono. terima kasih. Oke, terima kasih Pak Triyono. Tepuk terima tangan kasih. untuk Bapak Triyono. Luarnya pertanyaan dari audien dan spesial untuk penanya dari audien, nanti masing-masing penanya akan mendapatkan souvenir Bapak Ibu. Souvenir yang menarik sekali ya.
Monggo silakan yang mau bertanya angkat tangan ya. Sampaikan identitas. Dan monggo untuk petugas Iya. menyerahkan mic-nya. Sebelum bertanya menyebutkan nama dan instansi. Bertanya kepada pilih salah satu 3 narasumber atau ketiga-tiganya dengan pertanyaan sama kepada 3 narasumber juga boleh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budiman, Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Belik. Tadi dari pemaparan ketiga narasumber saya tertarik dengan Pak Triyono ini. Iya, Pak Sesuai Triyono. dengan tema kita di transformasi pendidikan. Tadi disampaikan bahwa pengenalan coding sudah dimulai sejak SD, gitu. Nah, ini kaitan dengan program yang sudah dicanangkan oleh Mas Wakil Presiden pernah menyampaikan bahwa sejak dini akan dikenalkan dengan yang namanya coding. Nah, ini strategi panjenengan dalam mengenalkan coding kan, sementara kalau di SD sekolah dasar itu anak-anak kalau kenal coding kan belum mampu, tapi jenengan sudah mengenalkan sederhana. Nah, ini strategi yang diterapkan jenengan dalam mengenalkan coding kepada siswa SD itu dengan cara apa? Mereka tahu akan membuat program yang jenengan buat Jarvis tersebut. Terus yang kedua, sepakatkah misalkan dari program yang disampaikan Mas Gibran itu jenengan sepakat tidak kalau misalkan coding dikenalkan di tingkat yang paling dasar? Sedangkan kalau coding menurut saya pribadi itu kan hal yang sangat rumit, apalagi saya pun juga belum bisa untuk melakukan hal itu. Terima kasih. Oke, Langsung, luar biasa ya. sekali. Ya, langsung silakan saja. dari narasumber Bapak Triyono bisa langsung menjawabnya. Ya, terima kasih Pak, siapa tadi? Pak Budiman. Pak Budiman, ya. Saya sepakat sekali Pak, seandainya coding itu dikenalkan dari sejak sekolah dasar, karena memang di situs luar itu ada kelasnya dari umur 0 tahun sampai berapa tahun itu ada kelas-kelasnya sesuai dengan usia, dan itu sangat sederhana sekali codingnya, pakainya coding block. Jenengan buka aja code.org itu dari luar, situs dari luar, tapi sudah bahasa Indonesia karena Google sekarang bisa di bahasa Indonesiakan, dan itu kayak narik-narik kayak jigsaw itu coding block namanya itu dari dasar sekali, sangat dasar sekali, dan berdasarkan usia itu ada. Silakan browsing di web namanya kode.org itu, silakan, itu dari tiap usia ada. Terus kalau saya tadi penerapan coding ke anak SD dengan IoT, coding IoT itu beda dengan coding seperti Mbak siapa tadi yang web, yang Bumiatun. itu beda sekali, karena ini kaitannya dengan IoT, Internet of Things. Berarti suatu alat yang bisa mengirimkan data ke Android tanpa melalui jaringan komputer. Jadi membuat kecerdasan kecerdasan buatan. Jadi membuat alat itu menjadi cerdas dengan bahasa perintah kita sendiri. Bukan berarti pakai logika kita sendiri. Jadi makanya tadi logikanya sangat sederhana sekali. Sensor mendeteksi jarak, misalnya 100 cm kita tentukan, kurang dari sama dengan, itu kan rumus matematika kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Dan itu bisa dipahami oleh anak sekolah dasar. Makanya sangat sederhana sekali tadi. Tapi bisa menjalankan alat, bisa otomatisasi. Bahkan nanti saya akan mengumpulkan sensor-sensor untuk membantu pertanian, agar pertanian itu tidak pakai insting, tapi langsung Luar biasa data ini. dari robot itu sendiri. Sebetulnya Begitu, Pak, ya. anak-anak kita mampu ya Pak Triyono pasti ya. mampu, karena logika, Iya. pakai logikanya sendiri, bisa diotak-atik dengan bahasanya sendiri,
dan tidak takut salah karena program kalau sudah diupload ke alat, apabila ada kesalahan dalam perintah itu langsung kode error dan tidak berpengaruh apa-apa pada alat itu. Begitu. Untuk pertanyaan Jadi, yang tidak kedua, khawatir. Waktu cukup. untuk pertanyaan Ya, yang silakan. kedua, apakah bisa diterapkan mulai dari yang Sudah bawah tadi ke di- TK? Sudah ya, oke. Bisa ya Pak? Bisa. Baik Bapak ini Bapak Ibu sepertinya kita antusias sekali ya, tetapi waktu kita